illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, dan insyaallah Allah muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini Allah sedang memberikan hidangan anugerah yang terindah di dalam hidup kita, yaitu berupa ilmu. Karena dengan ilmu, dengan keyakinan itu kita akan mudah menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan mudah menghadapi ujian demi ujian, soal demi soal yang menghimpit dan menghampiri hidup kita. Kalau kita tahu jawaban dari ujian tersebut, tidak ada yang susah. Kenapa kita sering merasakan hidup ini menghimpit kita, sering merasakan hidup ini menyusahkan kita, sering merasakan hidup ini mengganggu kebahagiaan kita? Jawabannya adalah karena kita tidak mampu menjawab persoalan tersebut, tidak mampu menjawab ujian tersebut. Kalau kita bisa menjawab ujian tersebut, yang terjadi adalah kita akan merasakan kesenangan, kesuksesan, bangga di depan orang lain, merasa percaya diri di depan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah mampu menjawab persoalan tersebut. Nah, nanti hadiahnya, kalau semakin orang berilmu, semakin orang yakin, maka semakin orang itu akan pandai untuk menjawab ujian tersebut. Kalau sudah pandai, maka Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Keyakinan itu hadiahnya apa? Hadiahnya yang tadi sudah banyak ya, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kesuksesan. Hadiah lagi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya ini hidupnya pengen ya dihargai orang, gak diinjek-injek. Kalau di komunitas pengen saya diakui, gak disisihkan. Gimana sih caranya? Nah, ini jawabannya ini. Ilmu dan derajat. Ilmu yang diamalkan. Sekali lagi apa, Bu? Pengen dihargai orang, gak disisihin gitu. Ilmu yang diamalkan. Ibu udah belajar berapa tahun di sini ya? Udah belajar Riyadhus Shalihin, diamalkan ya, Bu. Pasti kita akan lebih unggul daripada yang lain belajar. Ini udah janji Allah, bukan janji saya. Ibu merasakan nggak? Merasakan. Harus dibuktikan agama itu. Kalau tidak dibuktikan, artinya kita tidak mengamalkan. Harus dibuktikan, Bu. Iya ya, kata bukti lagi nih. Kita kan belajar Riyadhus Shalihin. Saya mah sebagai jembatan aja, Bu, yang ringsek, yang penyok, yang apa, yang diinjek gitu ya. Intinya saya ingin menyampaikan ibu semua di sini untuk mencapai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mah jembatannya aja, nggak apa-apa ringsek gitu ya. Mau kotor juga nggak apa-apa. Tapi antara ibu, saya sebagai jembatan itu semuanya ingin mencapai Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ke sana, ke Allah. Ingin mengenal Allah, ingin tahu, ingin lebih dekat, ingin lebih yakin, ingin lebih takwa. Nah, ini adalah solusinya. Ilmu, Bu. Dan gratis tadi, Bu. Ini ilmu tafsirnya dibahas di kampus, pemahaman para ulama dibahas di kampus, hadisnya dibahas di kampus, Qurannya dibahas juga di kampus. Kalau di kampus bayar berapa juta, Bu? Di sini gratis. Sana itu durasi waktunya juga seminggu berapa kali.
Nah begitu. Artinya ini dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau sesuatu diridhoi Allah itu cirinya, tandanya dimudahkan. Jadi ini ibu kadang-kadang kita begini. Kok saya bikin ini gagal lagi, udah 10 kali gagal. Ya jangan yang itu berarti gitu. Tapi kok ini dimudahkan gitu. Kok saya mudah yang melakukan ini? Ya itu tanda, itu salah satu tanda diridhoi Allah, dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Mudah gitu. Saya itu bukan orang pintar bu, enggak, saya nggak pintar. Cuma karena dimudahkan oleh Allah untuk berbicara di depan ibu, Allah menginginkan saya jadi jembatan, ibu di ujung jembatan, di ujungnya lagi adalah Allah, supaya sampai kepada Allah, maka saya dijadiin jembatan. Artinya apa? Insya Allah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin. Yang penting tidak ada rasa bangga, rasa ujub, rasa ria di dalam hati ini. Semuanya ikhlas karena Allah dan atas rasa cinta sama jamaah semua. Itu ajaran dari guru saya. Kamu kalau mau ngajar, pertama luruskan niat karena Allah. Yang kedua cintai jamaahmu. Maka mereka akan dengan cinta itulah ilmu itu akan sampai masuk gitu ke dalam jiwa seseorang. Jadi kalau ngajar jangan terpaksa. Saya mah terpaksa lah ngajar. Kenapa? Karena kalau nggak ngajar nggak dapat gaji. Itu nggak masuk ilmunya itu ke sanubari seorang santri atau jamaah. Manfaatnya kurang keberkahannya. Bukan tidak berpahala. Kurang keberkahannya. Ya kita langsung saja Bu ya. Tadi sudah kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu dihadirkannya ilmu kepada kita. Oleh karena itu mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kemarin terkait yaitu bahwa ilmu bisa menjadi sebagai apa ilmu? Mendatangkan ilmu itu bisa menarik rizki, ilmu bisa mempengaruhi rizki kita. Kalau kita tidak belajar, maka sokonglah orang-orang yang sedang belajar. Itu akan membuat rezeki kita semakin berkah, semakin bertambah, semakin dicukupkan oleh Allah. Itu dan diantara fadilah keutamaan rezeki yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan 2 orang pemuda. Satu orang pekerjaannya adalah mencari rezeki, si abangnya ini bekerja. Satu orang lagi adiknya mencari ilmu. Kata Rasulullah, barangkali kemungkinan besar, barangkali rizkimu itu dimudahkan oleh Allah, rizkimu itu ditambah oleh Allah, dicukupkan oleh Allah karena usaha adekmu yang belajar. Mungkin kita punya ponakan, kita sokong dia, kita bantu dia, kita pekerjakan di tempat kita. Kemudian kita kasih kompensasi yang baik. Selain kita kasih gaji yang bagus, kita pun suka nolong dia kalau dia mau bayar ini, bayar itu gitu. Rizkimu ini mungkin tadinya kalau nggak nolong saudara kita, mungkin dapatnya pas-pasan Bu. Atau juga bisa hari ini sedikit, besok sedikit, seterusnya sedikit. Jadi kurang. Karena kita mendukung, mensupport, membantu saudara kita, maka Allah cukupkan rezeki kita. Usahanya maju. Itu orang yang baik itu begitu, gak ada yang rugi Bu. Dan jangan suka mengatakan gini, dia itu punya rumah tuh karena kerja di tempat saya. Kenapa? Gajinya bagus, saya suka bantu. Kata para ulama, jangan suka mengatakan itu adalah jasa saya. Itu jasa saya. Pertama, bisa mengurangi keikhlasan. Kalau keikhlasan kita berkurang,
timbal baliknya kurang bagus buat kita. Itu kenapa saya berpikir kenapa orang itu harus ikhlas gitu ya. Jangan mengatakan itu dari saya. Ini kalau enggak karena saya. Nah, itu artinya apa? Kalau kita belajar di hadis ini kemarin, oh jadi sebetulnya yang butuh menolong orang itu bukan orang yang ditolong tadi, kita yang butuh. Kita yang butuh. Bilang siapa nggak kerja, nggak usaha, tapi ya alhamdulillah ibu punya anak nggak? Punya. Dari anak itu, contohnya kalau ibu belajar, anaknya cari duit, atau dibalik, atau anak sudah kerja semua tapi kita nolong ponakan, nolong adik yang sedang belajar agama khususnya ya Bu ya, khususnya umumnya belajar apa aja yang bermanfaat gitu. Seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan ingat Bu, keutamaan ilmu itu lebih utama, lebih baik, dan lebih banyak pahalanya daripada keutamaan ibadah. Masya Allah Bu. Nih, ada tetangga ibu rajin puasa sunnahnya. Ada tetangga ibu sekarang sedang duha, sekian rakaat, baca Quran sekian juz, tapi kagak pernah mau datang ke pengajian. Kalah kedudukannya sama ibu. Orang yang belajar menuntut ilmu itu pahalanya bisa lebih dari 1000 rakaat dia sholat. Ada orang kata Hasan al-Basri, al-alimu khairun minaz zahid minad dunya, al-mujtahidi fil ibadah. Orang yang mengerti tentang ilmu, orang yang sedang belajar itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang juhud. Ahli ibadah yang juhud loh Bu, kita dibandinginnya. Bukan ahli ibadah yang asal ibadah aja dia, karena apa? Dia rajin tuh kadang-kadang kita pengen murah rezeki, saya mau rajin ibadah. Pengen anak kita dapat jodoh yang bla 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 bla, mau rajin ibadah. Nah, ini bukan yang seperti ini. Yang tingkat keyakinannya sama Allah itu udah saya ibadah karena cari ridho Allah, saya sholat cari ridho Allah, saya puasa cari ridho Allah. Dibandingkan dengan orang yang belajar karena Allah, lebih tinggi keutamaan dan derajatnya orang yang mencari ilmu. Itu hebatnya di hadis yang kemarin. Kan kata saya pun sedang berjuang. Kenapa? Karena ada seorang yang toh-tohan, jungkir balik, mati-matian dia belajar. Ditanya oleh seorang ulama, "Oh kamu mau sih? Oh kamu rajin banget gitu ya? Apa testimoni dia? Pernyataan dia gitu. Karena selama saya berusaha mencari ilmu, kehidupan saya menjadi lebih mudah. Masalah sebesar apapun selalu Allah berikan solusinya. Ketika dulu saya tidak rajin belajar, itu muter-muter aja di masalah itu gitu. Tapi ketika saya belajar atau ketika kita mengajar sama. Nah, maksudnya di sini hadisnya. Itu urusan kita itu benar-benar bablas anime gitu istilahnya. Benar-benar mudah. Nah, Ibu, kalau ingin mengetes sampai di mana keberkahan hidup kita, Ibu perhatiin deh. Saya ini selama ngaji, hidup saya lebih mudah apa lebih susah? Bukan lebih kaya, lebih miskin. Saya tidak mengatakan begitu. Lebih mudah apa lebih susah? Mudah. Nah, harus dibuktikan. Buktikan dulu. Ya. Lebih mudah. Masalah tetap banyak. Kadang-kadang semakin iman seseorang naik, masalah itu akan makin berat. Tetapi seberat apapun itu ujian, kalau tahu jawabannya kagak masalah. Apa Nabi dikatakan oleh Rasulullah, semua para nabi asaddul anbiya'a bala'an, bahwa semua manusia yang paling banyak ujian musibahnya paling besar gitu ya, siapa Bu? Nabi, para nabi. Asadul anbiya. Gimana Bu hadisnya? Asyadun nas bala'al anbiya.
paling besar ujiannya manusia adalah ujiannya para nabi. Sekarang gini Bu, yang ujiannya besar tadi, masuk surganya duluan apa terakhiran? Duluan. Kita ujiannya dikit, kenapa kita terakhir Bu? Jadi bukan karena ujian yang sebenarnya membuat seseorang mulia di hadapan Allah, bukan karena ujiannya yang membuat orang terpuruk, betul nggak Bu? Bukan karena ujiannya. Aduh Bu Vila, ujian saya besar banget, makanya saya itu begini hidupnya. Aduh Bu Vila, ujian saya ini gak ada yang lebih gede daripada saya. Sehingga orang sombong gitu, merasa paling gede ujiannya gitu ya. Gak ada apa-apanya dibanding para ulama. Para ulama dimasukin penjara, para ulama di apa ya? Kalau di Siksa. dunia maya itu sabotase, boykot dan sebagainya. Kita mah nggak ada apa-apanya. Sekampung aja nggak nyinyirin kita, paling nyinyirin 1-2. Tapi kok kenapa kita mengatakan ujian saya mah berat? Kenapa? Suami saya, ujian saya mah berat, anak saya. Aduh, baru cuma anak, cuma suami. Ada yang lebih berat, anaknya, suami, istrinya, masyarakatnya, kampungnya, malah melempar dengan apapun kotoran, dengan yang menyakitkan. Bukan sekampung yang musuhin dia, sekian negara musuhin dia. Tapi kenapa dia masih surga? Para nabi. Jadi artinya kalau mau hidup ini menjadi hidup yang kedudukan di hadapan Allah itu tinggi, mulia, karena dia bisa mengatasi masalah tersebut. Semakin orang banyak mengeluh, kalau orang ngeluh itu kenapa? Merasa berat kan? Itu semakin jauh dari surga kok. Karena yang merusak keimanan seseorang itu adalah keluhan. Putus asa dia sama Allah, kurang yakin dia sama Allah, makanya dia ngeluh. Jadi kata Imam Syafi'i begini, ketika aku merasakan sakit, aku tidak ingin kelihatan sakit. Ketika aku merasakan kekurangan hidupku, kan salah satu imam 4 mazhab yang miskin itu adalah Imam Syafi'i. Salah satunya Bu. Yang paling kaya Imam Hanafi. Yang lainnya biasa. Imam Maliki juga kaya. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ketika aku tidak punya apa-apa, aku tidak ingin orang melihat aku. Artinya apa? Semakin seseorang itu pengetahuan ilmunya tinggi, ketika dia ada masalah, dia ada ujian, orang tuh nyangkanya dia happy aja, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Ibu orang itu bukan karena nggak ada masalah, karena dia pinter mensikapi masalah tersebut. Jadi kalau ada terlalu, terharu, gimana ini? Terus ini nggak selesai, gimana wah itu? Nah itu ya, itu pelajaran yang berharga dari orang-orang yang berilmu. Jadi selanjutnya kita itu udah masuk penutup Bu, kayak semacam mengambil kesimpulan lah sekarang untuk memasuki kitab bab tentang istiqomah, teguh pendirian. Nah sebelum itu para ulama, khususnya Imam An-Nawawi ini, jadi kesimpulan dari bab yakin dan tawakal itu artinya Bu, bab tentang keyakinan kepada Allah itu harus dipelajari, harus datang duduk dengerin ulama atau ustadz atau ustazah yang emang Allah hadirkan untuk bisa memberikan pencerahan. Jadi ilmu tentang yakin kepada Allah itu yang bisa nyelesain masalah kita itu Bu, harus dipelajari. Nggak boleh gini, saya mah udah yakin emang sama Allah, nggak usah belajar juga nggak apa-apa. Nggak bisa, kata para ulama, hidup untuk yakin kepada Allah itu harus dipelajari, harus belajar. Tapi gimana Bu Filani? Ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah ya,
Anak itu suci, bersih. Kesucian seseorang ketika lahir, ibu itu adalah mudah untuk dirubah. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Benar kan? Kenapa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci? Tapi kenapa udah gedenya ada yang membakar, ada yang nyebelin, ada yang rusak, ada yang gak jelas gitu ya. Katanya fitrah. Kata Rasulullah, fitrah, posisi fitrah awal bersih, tapi dia mudah digonjang-ganjing ke sana kemari. Kalau yang mengarahkannya A, maka si anak menjadi A, baik contohnya. Kalau yang mengarahkannya B, maka si anak ini menjadi B. Maka Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Artinya ini bukan seseorang anak dirubah jadi secara hakikat ya. Ini ada dua pengertian ya. Ibu kan sering dengar tentang ini. Pengertian yang pertama, berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Pemahaman yang kedua, tidak berubah menjadi agamanya Nasrani, tidak. Pemahamannya Majusi, tidak. Atau Yahudi, Nasrani, Majusi, keimanan. Kalau seorang ibu mendidik, seorang ibu dan ayah mendidik anaknya di koridor keimanan, yakin kepada Allah, maka si anak ini akan posisinya dalam fitrah. Tapi kalau seorang orang tua mendidik anaknya bukan dalam konteks keimanan kepada Allah, dia mencontohkannya itu kayak orang gak beriman gitu. Apa? Cari rizkinya banyak yang tidak halal. Kenapa? Karena gak yakin sama Allah. Kemudian dari cara berbicaranya tidak menunjukkan akhlak yang mulia, tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mengikuti arahan Rasulullah dari cara berbicaranya. Kenapa? Akhirnya anak pun ikut. Maka kata Nabi, anak itu tergantung orang tuanya. Rusak imannya, rusak akhlaknya gara-gara orang tua. Kenapa anak gak rajin sholat? Orang tuanya mungkin gak disiplin sholat. Kenapa anak jauh dari Al-Quran? Orang tuanya kurang sungguh-sungguh mempelajari, membaca Al-Quran. Hanya sebatas seremonial saja. Yang penting saya sholat 5 waktu sudah. Yang penting saya baca Quran sehari 1 ayat, selesai. Gak bisa begitu, Bu. Harus udkhulu fis-silmi kafah. Kalau mau anak kita sempurna sesuai harapan kita harus lebih sempurna. Itu kata Nabi, anak ini fitrah, tapi dia mudah dirubah. Mau hitam kah, mau merah kah, mau putih kah, itu mudah berubahnya. Cuma kalau dia di koridor keimanan kepada Allah, kitanya yakin kepada Allah, kitanya tawakal kepada Allah. Ya sudah kita bahas bab kemarin, insya Allah anak pun begitu. Kata Khalid bin Ma'dan, itu satu ya. Jadi keyakinan itu harus dipelajari. Harus ibu anak nggak ngaji contohnya di luar, ibu kan sudah ngaji di sini. Setiap hari harus ada tambahan ilmu buat anak kita juga. Nah, apa dari Bu Fila apa dari ini? Atau dari masjid mana itu? Ajarkan anak kita. Itu yang menentukan anak itu ngerti agama enggak kita, Bu. Kecuali dia titipkan ke pesantren. Kan kebanyakan tidak di rumah. Siapa yang akan mendidik dia? Kita sambil minta mohon sama Allah. Ya Allah, didik anak hamba ya Allah, itu Bu. Kemudian lembutkan hatinya, mudah dia dalam menerima syariatmu, ajaran-ajaranmu. Karena kebanyakan anak di rumah kan. Itu harus khawatir, Bu. Khawatir kita bukan keluhan. Khawatir kita semakin kuat kita sama Allah. Kan orang khawatir itu biasanya cari sandaran ya, karena takut. Nah, jangan menyandarkannya ke makhluk, tapi menyandarkannya ke Allah. Kata Khalid bin Ma'dan, ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an hatta ta'rifu. Pelajarilah ilmu tentang yakin seperti kalian mempelajari Al-Qur'an sampai ketemu tuh itu keyakinan, sampai memiliki keyakinan. Kita kan diajarin orang tua kita tentang bacaan Al-Qur'an ya Bu ya.
bacaan makhorijul hurufnya, bacaan ilmu tajwidnya, bacaan sifat-sifat huruf, mulai sekarang masih berlangsung kita ya. Nah, belajar tentang keyakinan pun harus kita pelajari. Maka di Musola Al-Mubarak ini kita tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tidak hanya mempelajari tafsir tajwidnya gitu kok, tapi kita pun mempelajari tentang keyakinan kepada Allah. Karena ilmu tentang keyakinan itu harus lebih awal harus kita miliki daripada ilmu tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Bagaimana dicontohkan oleh Nabi Rasulullah mengajarkan tauhid di awal-awal ketika Islam beredar, ada di Mekah. Rasulullah mengajarkan tauhid dulu, Bu, nggak ngajarin ayo baca Quran. Tauhid dulu, yakin bisa Allah. Nah ini. Kita insya Allah nggak ketinggalan, kita belajar yakinnya. Al-imanu qabla al-Quran. Keyakinan itu sebelum Al-Quran. Gitu. Jadi kalau ibu punya anak, jangan hanya suruh baca Quran, jangan hanya suruh hafalan doang, harus diberikan ilmu fiqhuddin. Harus diajarkan juga ilmu fiqhuddin, ilmu tauhidnya, tasawufnya, fikihnya. Jadi untuk apa sih gitu ya ketika kita belajar ilmu yakin itu untuk bisa menghadapi persoalan demi persoalan, ujian itu intinya supaya kita bisa sukses menghadapi itu semua. Kemudian ada pembicaraan para ulama nih. Pembicaraan para ulama tentang mendefinisikan kaya itu bagaimana, tentang kekayaan. Kemudian di antara 3 orang ulama ini, satu Huzaifah al-Mar'ashi, kemudian Sulaiman al-Khawasi, kemudian Yusuf bin Asbad. Kata Huzaifah, orang kaya itu katanya ya, mereka kan beropini, suka ngobrol-ngobrol kita sama teman. Tahu nggak sih apa sih definisi kaya? Suka gitu. Yang satu mengatakan kaya itu kalau dia punya rumah enak, mewah, lebih dari 1, kemudian punya pakaian yang bagus-bagus, tren gitu, model gitu. Kemudian punya kecukupan perhiasan, punya omset yang banyak. Yang satu bilang begitu. Kemudian yang satu lagi mengatakan al-ghina itu al-ghina man lam yahtaj ilan nas, amin nas. Kekayaan itu kalau orang sudah nggak butuh dengan orang lain, pokoknya serba ada. Terus yang Sulaiman al-Khawasi ini, dia itu diam aja. Ini saya mungkin ulama, pelajaran buat saya dan buat kita semua. Dia diam aja. Kemudian teman-temannya ini yang gua nanya, wahai Sulaiman, pendapatmu gimana? Kamu diam aja gitu kan? Nangis dia, Bu. Nangis ditanya tentang apa itu kaya. Kenapa dia nangis, Bu? Karena hatinya lembut. Karena dia sudah merasakan, dia itu dari setiap kata yang keluar dari mulutnya gak asal ngomong gitu. Dia sudah merasakan. Kata dia, ra'aitul jawabu al-ghina fit tawakkul. Kata beliau, aku melihat jawabannya sambil menangis dia. Orang yang kaya itu adalah orang yang yakin kepada Allah, orang yang bertawakal. Itu orang kaya yang sempurna. Kenapa? Ketika kalian mengatakan orang kaya itu punya rumah, punya omset, punya baju bagus-bagus, iya mungkin dia punya rumah bagus, punya baju bagus, punya omset, punya kendaraan lebih dari 1. Tapi kalau dia tidak tawakal, bisa aja anaknya yang menghancurkan nama baik dia, habis dengan narkoba. Contoh itu. Mungkin anaknya baik, dia dihabiskan oleh istrinya selingkuh. Bisa saja terjadi seperti itu kalau dia nggak tawakal, nggak yakin. Jadi nggak ada namanya kekayaan yang sempurna kecuali tawakal, kata Ahmad Sulaiman. Atau tapi kalau orang yang benar-benar kaya itu hidupnya, kan kita sudah belajar tentang
Kita doa ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, dicukupkan, diberikan kekayaan. Artinya orang yang tawakal itu, orang yang takwa dan yakin itu oleh Allah akan selalu dicukupkan. Dia butuh makan, cukup ada, walaupun gajinya sedikit, cukup Bu. Dia anaknya tidak harus punya uang banyak, tetapi ketika anaknya mau masuk kerja, ada aja yang bantuin masukin ke pekerjaan. Itu dicukupkan namanya Bu. Ketika dia mau berangkat kemana, yang penting kan ada ongkosnya, jalan aja. Tapi dengan hati dan perasaan yang tenang, yang senang, anak tidak bermasalah, di rumah cukup makan, naik kendaraan mau kemana aja ada buat ongkosnya. Itu orang yang yakin dan tawakal pasti akan dicukupkan oleh Allah Bu. Sahabat-sahabatnya senang sama dia, sayang sama dia. Ini kalau orang yang pemahaman al-ghina yang pertama tadi, emang semuanya serba ada, tapi dia bermasalah dengan kolega-koleganya, bermasalah dengan KPK, bermasalah dengan apa, tapi hartanya semuanya banyak ada gitu. Artinya tidak cukup kayaknya. Ada orang mobilnya bagus loh, pas ke rumahnya biasa aja. Karena apa? Karena dia emang ingin menonjolkan bahwa dirinya kaya gitu. Konsentrasi uangnya untuk beli kendaraan, konsentrasi uangnya hanya untuk bagusin rumah, tapi yang lain-lainnya serba kekurangan. Ada kan yang begitu? Ada nggak Bu? Ada. Sekolahnya pengen gengsi, padahal makannya mah sama dengan kita. Ada bukannya? Banyak. Iya, tapi kalau orang yang yakin dan tawakal akan cukup semuanya, hidupnya akan tenang. Ini kekayaan yang namanya hakikat kekayaan. Kata Sulaiman al-Khawashi. Jadi kata beliau, kalau orang yang yakin, orang yang kaya tadi, intinya begini. Jadi semua kebaikan yang terjadi pada diri kita, semua kebaikan yang terjadi pada keluarga kita, itu didasari karena kita yakin dan tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu nasib. Yang kita enggak sangka-sangka, kok anak saya jadi baik. Yang kita enggak sangka-sangka, alhamdulillah suami saya bisa mencukupi kehidupan saya, padahal gajinya nggak seberapa, tapi ada aja, kayaknya cukup saja. Ini Bu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Janji Allah, kalau kita tawakal, kita yakin sama Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Kebalikannya, keburukan itu berasal dari mental putus asa. Putus asa itu kebalikan dari yakin. Jadi ada orang gak yakin, dia sih ngomongnya di mulutnya alhamdulillah suami saya ini gitu, tapi alhamdulillah doang di mulut, hatinya gak yakin. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap aja dia gelisah, tetap aja gak tenang. Kenapa? Karena dia berputus asa dari rahmat Allah, kurang yakin. Kebalikan dari putus asa itu yakin Bu. Jadi kalau ada orang depresi, stres, mau bunuh diri, banyak orang mau bunuh diri yang kaya-kaya yang punya artis dan sebagainya. Itu tuh kenapa? Karena nggak yakin sama Allah, kurang tawakal, sehingga dia putus asa, mentalnya lemah, kemudian pola pikirnya dangkal. Kalau orang nggak yakin sama Allah, serba sempit lah hidupnya. Kalau orang yang banyak manyun gitu, itu tuh sempit hidupnya. Nah, insya Allah Ibu Majlis Talim pulang dari sini senyum aja, walaupun kagak dikasih uang belanja sama suaminya. Gitu ya. Jadi sumber masalah itu karena putus asa, mentalnya lemah, dangkal, pikirannya sempit karena tidak yakin kepada Allah. Mengapa disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 kemarin? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, kata Allah, Bu, ini hambaku dipanggil Bu, padahal di depannya Allah melihat dia itu pendosa, tukang maksiat, kagak rajin ibadahnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas
yang malas, yang suka berbuat curang, suka bohong, segala macam kepada maksiat kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Ya Allah tuh sayang sama kita. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama nyawa kita belum ditenggorokan, selama kita tidak musyrik kepada Allah, kalian itu pendosa, tukang ngeluh, tukang ngomongin orang, tukang curang. Jangan putus asa, kembali kepada aku, kata Allah. Yakin, jangan putus asa, jangan lemah pola pikir gitu, jangan sempit gitu. Aduh gimana ya? Emang cukup gaji segini? Anak saya mau kuliah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Yang penting kalian takwa aja, yakin aja sama aku. Takwa, berusaha. Kita yakin sama Allah, hidup di jalan Allah, usaha aja, jalanin. Nanti hasilnya kita nggak tahu, jangan suka mikirin hasil. Kan ada aja gitu, kan cukup aja. Nah, dan ya Allah, kemarin saya berbuat maksiat lagi, ngomongin orang lain. Kata Allah, Allah mau baik, ya Allah. Kalau Allah nggak baik, Bu, kita bisa bergeledek kali. Udah dilarang ngomongin orang udah. Tobat. Tapi kata Allah begitu emang. Nggak apa-apa, Bu, jangan putus asa, jangan malu. Ada usaha aja, la taqnatu min rahmatillah. Nah inilah orang-orang yang dikasih ketenangan, keyakinan oleh Allah. Itu orang yang yakin walaupun dia itu tetap akan terjerumus dosa lagi. Dan emang kita mah tipikalnya pembuat dosa, Bu. Ya, Ibu ada yang ngaku bersih dari dosa. Ada bersih, hebat. Kalau ada boleh silahkan gantiin saya yang dengerin. Kita terusin ya, Bu ya. 5 menit lagi ya, Bu ya. Yang kedua, itu tadi yang keberapa? Nah, selanjutnya bahwa hak orang yang benar-benar hakikat kaya itu adalah orang yang punya keyakinan, orang yang bertawakal, dan orang yang ridho. Ya Allah, saya punya anak sudah nikah semua, contohnya sudah nikah, yang tadi udah nikah semua ya? Oh tinggal satu. Saya ridho, ya Allah saya senang, ya Allah bimbing. Namanya tidak ada manusia yang sempurna ya. Ridho aja udah, yakin, tawakal, ridho dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Jangan dikeluhkan kita ada anak seperti A, seperti B, suami saya mah begini, suami saya mah begitu. Kagak usah. Kalau kita masih membandingkan, itu artinya kurang yakin sama Allah. Karena apapun yang dihadirkan kepada diri kita pada saat ini itu yang terbaik buat kita. Terima aja, Bu, ridho. Kalau emang itu kebaikan, syukuri. Kemudian, tapi seperti ini Bu bilang, ya aku mau begitu. Saya suka banding-bandingin dengan orang. Karena Allah membuat ukuran masing-masing. Itu yang terbaik kata Allah. Aku lebih tahu daripada kamu. Gitu. Kalau menurut Imam Al-Munawi itu kekayaan itu laisa ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya aset. Tetangga kita mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, punya villa di mana-mana gitu. Kita ini aja. Kata Imam Al-Munawi laisa ghina an kasratil arad, walakinnal ghina anin nafs. Orang yang kaya itu yang kaya, yang yakin. Kan gina, kaya dengan jiwanya. Kaya jiwa itu seperti apa sih? Keyakinannya susah untuk digoyahkan. Yakin sama Allah. Besok anak saya mau ujian, sekarang belum punya duit buat bayar semester. Saya yakin pasti Allah akan kasih. Allah akan menghadirkan rezekinya. Yakin aja. Kerja, suami kerja. Kita kalau emang di rumah kita banyak doain suami, kita rajin ngaji ke sini, kan itu akan mendatangkan rezeki, Bu. Nanti pada waktunya akan ada. Itu orang yang kaya jiwanya, enggak suami datang cemberut kayak tutut ya. Udah dapat belum duitnya? Kayak suami mau ujian. Jadi orang yang kaya itu
ketawanya lebar banget kayaknya ngerasain deh. Jangan Kalau udah ngaji mah, yang tadinya tutupnya panjangnya segini jadi segini sekarang. Masih ada tutupnya sih emang. Kecuali yang imannya sempurna 100% tutupnya udah hilang. Tapi minimal jangan terlalu panjang lah ya. Kan nusuk orang gak enak kalau tutupnya kepanjangan. Kalau pendek kan gak nusuk orang, cuma kurang enak dipandang aja. Iya, bisa seruput ya. Ya itu, jadi pertama orang yang kaya itu yang hatinya kaya. Pertama isi hatinya itu isi dengan yakin, tawakal dan ridho. Neng kata suaminya, kok sekarang jarang marah-marah sih? Padahal anak sama nggak sih dulu kamu tuh. Alhamdulillah ya dikasih sama Allah. Makin cinta tuh si abangnya, suaminya ibu ya. Nah udah itu, jadi ini masalah tentang keyakinan tawakal itu intinya ya yang tadi. Jadi kekayaan hati, kekayaan itu hubungannya kekayaan dengan yakin. Orang yang kaya hati adalah orang yang yakin. Itu ya. Yang yakin ya, yakin tawakal, ridho, syukur. Orang kaya tuh. Jadi ibu sekarang tidak usah ngirimin lagi kalau ada tetangga nambah mobilnya, nambah kulkasnya, nambah rumahnya. Agak kekayaan yang paling dia Jina dia aku yang gajinya. Terus aku tuh tenang gak ya? Alhamdulillah banyak duit juga di mana. Pokoknya intinya kita mah penuhi hati jiwa kita dengan kekayaan yang secara hakikat kaya itu yang sebenarnya. Dan orang yang memiliki kekayaan, hakikat kekayaan bukan yang dilihat oleh manusia di dunia yang punya kekayaannya akan dibawa sampai akhirat. Tapi kalau yang memiliki kekayaan yang hanya dilihat secara duniawi itu belum tentu bisa dibawa ke akhirat tabungannya. Tapi kalau orang yang benar-benar kaya, kaya yakin, kaya tawakal, kaya ridho dia dengan Allah, itu pasti akan dibawa tabungannya. Ibu sekarang orang yang kaya itu orang yang tabungannya habis atau orang yang tabungannya nanti akan dibawa terus sampai hari kiamat? Orang yang kaya itu. Jadi kemana Bu? Ya, kadang kalau kaya dunia Bu, ketika dia meninggal jadi rebutan buat ahli warisnya. Iya, pilih kemana nih? Jadi ribut, jadi perpecahan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita kaya hati, iman kepada Allah, yakin, tawakal dan ridho, syukur, banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, ini akan kita bawa nanti kepada Allah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf Ibu bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.